Hai 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 hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar mitra Triai Network Air, khususnya under KMS Berlian Team. Video kali ini saya ingin membahas tentang apa sih perbedaan agen Triai Network Air dengan agen asuransi lainnya. Apa sih perbedaannya? Yuk disimak, jangan sampai gagal paham mitra-mitra semua under KMS Berlian Team. Disimak ya. Oke, kita mulai bagi dua seperti ini. Wah, fotonya dibagi dua, sayang sekali sudah ganteng-ganteng dibagi dua. Oke, nah ini kita coret-coret agen X. Ini agen 3i. Sebelum ke perbedaan, saya ingin membahas dulu persamaannya tentunya. Apa persamaannya? Jadi agen 3i dengan agen X itu sama-sama perpanjangan tangan dari perusahaan untuk memasarkan produknya. Ya, untuk memasarkan produknya tentunya harus berlisensi AAJI, jadi punya kekuatan hukum. Itu persamaannya. Sekarang kita ke perbedaan. Disimak. Awas jangan sampai gagal paham. Oke, siap? Kita serius ya. Oke. Di agent X, perbedaan dengan TI adalah agent, tulisannya maaf jelek, tidak otomatis menjadi nasabah. Artinya agent belum tentu menabung premi. Itu perbedaannya. Ya, jadi agent ya agent, nasabah ya nasabah, berbeda kedudukannya, berbeda posisi, artinya berbeda manfaat. Kalau agent manfaatnya adalah komisi. Kalau nasabah produk yang ditawarkan, itu bedanya. Kalau di 3i setiap agent adalah nasabah. Gitu. Jadi agent juga menabung premi. Setiap nasabah punya kesempatan menjadi agent, tidak dipaksakan. Nah, dari posisi ini, dari posisi kedudukan seperti ini tentunya akan berbeda tadi. Ya, kalau ini berarti prioritasnya adalah keuangan, keuntungan. Kalau agent 3i prioritasnya apa? Nabung dulu. Udah nabung baru menjalankan bisnis sambil menunggu masa premi berakhir. Seperti itu. Jadi beda kedudukan ya beda manfaat. Akhirnya apa? Secara operasional nantinya akan berbeda kinerjanya. Nah, berbeda kinerjanya. Kenapa berbeda kinerjanya? Karena berbeda tanggung jawab. Seperti itu. Nah, contoh di Triai Network AR, kita hubungannya dengan investasi ya. Oke, tahun pertama ketika Anda menabung, investasinya itu kan 40%. Ya, artinya nabung 350.000 nanti akan dijelaskan oleh agen ya, yang diinvestasikan selama 1 tahun adalah 40% dikurangi biaya administrasi. Jadi kalau nabung 350.000 totalnya kan 4.200.000. Jika Anda tidak mau dilanjutkan, maka keuangan itu kira-kira ada antara 1,2 sampai 1,4 yang bisa diambil. Ini pasti dijelaskan oleh agent 3i Network AR. Kenapa? Karena dia juga sebagai nasabah merasakan perkembangan investasinya, plus minusnya kalau diambil begitu. Tahun kedua, saya jelaskan 2 tahun aja ya sebagai perbandingan. Tahun kedua investasinya 75%. Baik nasabah ataupun agen. Kalau nabungnya 3,5, artinya di tahun kedua kan 4.200.000 sama, total tabungan 8.400.000. Di tahun kedua, tahun 1, tahun 2, jika diambil total kurang lebih 3,5 sampai 4 juta. Nah, agen Triai Network AR akan secara transparan memberikan informasi ini. Itu. Kenapa? Karena pede. Masih ada yang bisa diambil dan memang suatu kewajiban. Ya, memberikan transparansi, itu kewajiban. Nah, sekarang sebagai agen, apa bedanya dengan agen X? Nah, kalau agen X secara investasi, nasabahnya ini kan nanti secara investasi tahun 1 nabungnya 500.000 sekarang. Ya, rata-rata 500.000 harus 10 tahun. Nah, 500.000 dikali 12 bulan, artinya 6 juta uang yang masuk nasabah kita
mitra kita, karena investasinya tahun pertama itu 0%, maka jika diambil akan menjadi 0 rupiah. Bayangin, tahun kedua juga sama, nabung 500.000 dikali 12 bulan. Ya, jadi total tabungan selama 2 tahun itu kurang lebih 12 juta. Selama 2 tahun mau diambil di tengah jalan ini nasabah, maka RP 0 rupiah. Nah, pertanyaannya adalah, jika agen yang jujur, agen sesuai aturan, dia harusnya menjelaskan biaya ini, akuisisi dan investasi. Bapak, Ibu, jika tahun pertama, tahun kedua diambil, maka keuangannya 0. Harusnya seperti itu, agen. Begitu. Tapi kebanyakan tidak menginformasikan. Kenapa? Kalau diinformasikan, kira-kira ada nggak nasabah yang mau bergabung? Menabung 500.000 preminya tiap bulan selama 2 tahun, ketika tidak dilanjutkan 0 rupiah. Bagaimana perasaan nasabah? Ya, hancur lebur, apalagi saat pandemi seperti ini gitu. Ya, sehingga ujung-ujungnya apa? Nasabah dibilang, ini asuransi penipuan. Hello, hai. Sebenarnya perusahaannya tidak menipu, tapi agennya yang tidak sesuai dengan prosedur, karena dia tidak mungkin dalam hatinya untuk menyampaikan ini. Kalau menyampaikan, dia tidak akan pernah dapat nasabah. Kalau tidak ada nasabah, berarti dia tidak punya komisi. Tidak punya komisi, ya berarti selesai jadi agennya. Bisa jadi dipecat, diterminate karena tidak sesuai dengan target gitu. Yang penting untung buat dirinya sendiri. Kalau 3i Network CAR bagaimana? Berbeda. Ya, Anda bergabung menjadi nasabah, punya kesempatan menjadi agen. Ketika jadi agen, ya, bulan pertama menjalankan bisnisnya, bulan kedua tidak menjalankan bisnisnya, ya nggak masalah, tidak akan dipecat. Tidak ada target. Kenapa? Karena Anda nasabah. Siapa yang mau mencari nasabah? Siapa yang memberhentikan yang nabung? Itu perbedaan. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami bahwa agen 3i dengan agen asuransi X itu secara kewajiban harusnya sama, menyampaikan apa yang sudah menjadi aturan, tapi prosedurnya, operasionalnya tidak menjalankan dari kebanyakan asuransi X, karena tadi ya beranggapan bahwa nanti ya komisi ini tidak akan pernah turun. Jadi beruntunglah Anda sebagai nasabah 3i Network CAR punya kesempatan menjadi agen yang jujur, agen yang tidak akan mempunyai beban untuk menjelaskan masalah investasi dan akuisisi di 3i Network CAR. Ya, jadi masih mau pilih jadi agen yang mana? Itu semua terserah Anda. Saya hanya bisa hai. Semoga video ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.